Halo, berjumpa dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis. Di sini kita membuat website dengan Dreamweaver, PHP, dan MySQL. Oke, kita mulai dengan membuat desain dari website kita. Kita bisa membuka Photoshop. Anda bisa membuka Photoshop, entah Photoshop versi berapa. Dan di sini saya memakai CS4. Anda masuk ke file, new, dan di sini pastikan bahwa Anda membuat website dengan resolusi yang Anda inginkan. Dari contoh ini saya mau membuat 860 kali 600. Oke, saya persempit. Mungkin 400. 860 kali 400. Saya tekan oke. Otomatis di sini saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Di paling atas saya mau membuat head, membuat kepala website. Oke, saya mau merancangnya. Mungkin saya memakai, oke, di sini ada pen tool, dan di paling atas di sini ada kotak, dan di sini ada roundness rectangle tool. Jadi sisi-sisinya akan seperti itu. Oke, saya mungkin membuat semacam ini. Lalu saya klik kanan, dan di sini free transform path. Oke, saya atur supaya dia berada di sisi-sisi yang saya inginkan. Setelah itu double klik atau enter. Oke, di sini saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika Anda lihat di bagian window, di sini Anda keluarkan layer. Oke, di bagian layer oke, di sini ada layer, dan di bagian layer saya mempunyai ini satu layer. Dan di sini saya mau memodifikasi. Saya tidak memakai ini, tapi saya memakai layer baru. Oke, Anda aktifkan di bawahnya pen tool, lalu klik kanan dan make selection. Di sini Anda masukkan nilai 0, maka otomatis di sini akan ada selection. Dan saya pilih layer 1, dan di sini saya mau menamakan, double klik dan saya namakan head. Oke, semacam itu. Lalu kita aktif di layer yang namanya head, dan di sini saya mau memberikan gradient. Di website saya kali ini saya mau bermain di hitam, antara hitam, grey, dan semacam itu. Saya masuk ke mungkin agak muda, mungkin segini, dan di sini saya juga memilih seperti itu. Lalu di sini saya memberikan lebih mudah sedikit. Oke, saya memberi gradient semacam ini. Saya tekan OK, dan saya aktifkan. Jika Anda mengaktifkan gradient, hanya cukup semacam ini. Klik dan drag, dan maka jadilah seperti itu. Oke, untuk menempatkan garis sehingga dia bisa vertikal atau horizontal, bisa lurus, Anda sambil menekan shift Anda tekan, klik, drag. Oke, semacam itu. Terserah Anda ingin seperti apa. Saya mau membuat semacam ini, dan saya mau masuk sekarang di area bawah. Di bawahnya saya mau membuat kotak untuk nanti menempatkan button. Oke, saya sisihkan dulu layer.
Dan di bawah sini saya mau membuat selection seperti ini. Kita aktif di selection, atau Anda bisa membuat guidelines semacam itu untuk memandu kita supaya area yang kita klik lurus dengan guidelines. Oke, saya aktifkan kotak semacam ini, dan saya memberikan gradient lagi di sini, dan saya tetap hanya bermain di area hitam dan putih. Di sini saya memberikan di sini, tapi saya memberikan agak mudah sedikit. Saya angkat dan saya klik OK lagi. Tekan shift lagi untuk mempertahankan kelurusan. Oke, saya membuat semacam itu. Dan di bawahnya sini saya mau membuat nanti kolomnya menjadi sekitar mungkin 2 saja. Dan di sini nanti ada beberapa link, mungkin external link atau semacamnya, dan di area sini adalah isi dari website yang bersangkutan. Oke, saya aktifkan sekarang, masih tetap di kotak selection, tapi saya masuk di area bawahnya, dan di semua ini saya memberikan kotak. Oke, saya memberikan guideline lagi di mungkin sekitar sini. Oke, saya mau memberi kotak dulu di sebelah sini. Lalu Anda masuk ke select, modify border, dan di sini bisa Anda memasukkan 2 atau berapa. Di sini saya mau memasukkan 2, dan saya mau memberikan lagi edit fill, dan di sini saya mau memberikan, kalau Anda lihat di area sini, di sini ada hitam dan putih. Saya mau memberikan, oke, saya cancel dulu, dan di hitam saya mau membuat mungkin agak semacam ini, dan saya memberikan lagi edit fill, dan saya masuk ke foreground color, soalnya yang di atas ini namanya foreground. Saya tekan OK, otomatis saya sudah mempunyai seperti ini sekarang, garis pinggir hitam. Oke, selanjutnya saya memberikan guideline lagi, mungkin cukup segini, dan sekarang saya memberikan kotak selection di area sini, dan masuk ke select, modify border, dan di sini saya memberikan 2 lagi, dan saya masuk ke edit fill foreground. Oke, sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu di bagian layer saya mau menambahkan 1 layer lagi, dan di sini nanti saya menciptakan background. Oke, saya klik, otomatis tercipta 1 layer, dan saya turunkan di bawah head, dan saya menamakan background. Kita aktif di background. Lalu Anda bisa mengaktifkan brush. Di sini ada brush, dan di pilihan sini Anda bisa memilih banyak, tergantung berapa tipe brush yang Anda masukkan. Di sini saya mempunyai tipe brush macam ini, dan saya mau memilih mungkin saya mau memilih oke, saya ganti oke.
Oke, mungkin di kanan saya kasih ini, mungkin di sebelah sini saya klik satu kali. Dan saya mau memberikan lagi di layer satunya, dan saya memberikan di paling atas, saya memberikan variasi. Oke, seperti yang itu. Dan saya memberikan, saya rubah lagi warna, mungkin agak seperti ini. Oke, lalu Anda bisa mengaktifkan move tool dan Anda pindahkan. Oke, mungkin semacam ini, atau Anda bisa mengaktifkan selection, klik kanan, free transform, dan Anda atur. Oke, mungkin saya mau semacam ini. Dan selanjutnya saya mau memberikan brush lagi, dan saya pilih lagi tipe brush yang saya inginkan. Oke, mungkin saya ganti lagi. Oke, saya rubah mungkin ke ini. Oke, mungkin ini cukup menarik, dan saya rubah di warna. Saya mau mengganti mungkin agak tua sedikit, dan mungkin saya perbesar sedikit. Oke, cukup mungkin segini. Dan sekarang yang saya aktifkan adalah layer background. Lalu saya pindahkan dulu biar tidak mengganggu, dan mungkin di sini saya klik. Oke, kita sudah mempunyai semacam ini. Dan selanjutnya saya mau membuat sesuatu lagi. Mungkin saya rubah lagi di area brush. Oke, apa ini? Oke, kita tambahkan lagi mungkin satu di sini. Oke, saya pindah ke variasi. Mungkin saya aktifkan. Oke, semacam ini mungkin. Oke, cukup. Dan sekarang saya mau pindah ke background. Dan di background saya mau memberikan warna mungkin hitam, tapi nggak terlalu hitam, mungkin segini. Dan langsung saya masuk ke pembuatan layer baru lagi. Dan di sini saya ganti variasi background. Di sini baru background. Oke, kita aktif di background dan edit, fill, saya masuk ke foreground. Oke, semacam itu. Dan sekarang di area sini Anda bisa memberikan beberapa variasi lagi di atas. Mungkin Anda bisa masuk ke sini. Anda akan mempunyai gambar semacam ini akhirnya. Oke, saya rasa cukup. Dan saya masuk ke variasi background dan saya memberikan nilai opacity mungkin
mungkin segini, dan di variasi paling atas saya turunkan lagi, dan sekarang saya memberikan layer baru lagi, dan saya memberikan mungkin di sini vertikal. Lalu saya membuat kotak seleksi lagi di area sini, mungkin cukup segini, dan saya memberikan lagi, oke, mungkin Anda bisa menekan ALT untuk mengurangkan seleksi. Oke, seperti itu. Oke, Anda sekarang mempunyai semacam ini, dan Anda bisa memberikan, oke, di bawah saya memberikan seperti ini, dan tetap di vertikal saya memberikan edit fill, dan saya ganti ke background. Kita tekan OK. Jika di zoom in, Anda bisa menekan Ctrl dan plus. Di sini saya sudah mempunyai semacam ini, garis semacam ini di vertikal. Dan di sini saya mau menseleksi, lalu saya tekan Ctrl dan ALT sehingga kursornya akan berubah menjadi seperti itu, artinya copy. Kita tekan kursor ke bawah satu kali, lalu ALT Anda lepas dan atur. Ke bawah. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin kurang satu lagi. Oke. Lalu Anda seleksi lagi. Seperti tadi, ALT dan Ctrl tekan bersamaan sampai tercipta seperti itu. Tekan kursor ke bawah satu kali, lalu lepaskan ALT dan kursor ke bawah beberapa kali sampai oke, sampai seperti itu. Dan saya kembali ke bawah di sini, dan di vertikal saya mau mengcopy vertikal. Jadi ada vertikal 1 dan vertikal 2 sekarang. Dan di vertikal copy sekarang saya mengklik kanan dan deselect. Di vertikal copy saya masuk ke move tool, lalu saya aktifkan kursor ke bawah. Untuk mempercepat Anda tekan shift. Oke, seperti itu. Dan sekarang Anda atur. Oke. Lalu di area vertikal saya tekan shift dan mengklik vertikal satunya, lalu saya masuk ke sini, merger layer. Otomatis vertikal akan menjadi satu layer. Oke. Sekarang di sini di vertikal ini saya mengcopy lagi, dan tetap di move tool saya tekan shift, saya tarik ke kanan. Oke. Saya beri di situ. Dan saya copy lagi. Lalu saya tekan shift dan kursor ke kanan.
Setelah itu di vertikal saya tekan shift, seleksi, dan merger layer. Lalu zoom out dengan menekan Ctrl Min, kita sudah bisa men-zoom out, seleksi lagi, dan saya tambahkan lagi area seperti ini. Anda bisa mengatur selection seperti itu, dan kembali Ctrl Alt satu kali ke bawah dan lepaskan Alt, kita atur. Ctrl plus untuk memperbesar dan supaya mudah kita mengaturnya. Oke, semacam itu. Lalu sekarang klik kanan, deselect, dan perkecil areanya. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan mungkin cukup untuk desain warna dari background. Dan saya mau membuat tulisan di sini. Oke, saya aktifkan tag dan saya tuliskan mungkin pusat tutorial desain gratis. Oke, dan di tag saya memberikan di atas head dan saya double klik, lalu membuat warnanya mungkin menjadi semacam itu, dan saya double klik lagi mengatur tulisan. Oke, dan di sini mungkin saya ganti saya perkecil sedikit. Oke, saya letakkan di sini mungkin. Oke, saya sudah mempunyai desain semacam itu sekarang. Dan jika Anda ingin menambahkan tulisan, bisa Anda copy dan mungkin Anda tuliskan beberapa lagi mungkin. Oke, saya ganti fontnya, double klik, dan saya ganti mungkin ke 3D Esmac After Effect, Photoshop, terus koma lagi mungkin Sonar, Flash, Dreamweaver. Oke, saya double klik dan saya atur mungkin kecilnya, saya memberikan 12 dan saya letakkan di sebelah kanan. Saya rubah tulisan mungkin menjadi agak terang. Oke, mungkin semacam itu. Dan setelah itu saya rasa sudah cukup, dan save as ke bentuk PDF supaya suatu saat jika Anda membutuhkan perubahan bisa dirubah. Saya masukkan ke Dreamweaver, membuat website tutorial 1 desain web. Oke, sekian untuk tutorial pertama dan kita berjumpa di tutorial selanjutnya. Salam.